Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya I Gede Andi Putrawijaya dengan NIM 2115071038 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin kelas PTMB. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari pompa hidram dan juga bagian-bagiannya. Pompa hidram adalah suatu alat yang digunakan untuk menaikkan air dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi secara hidraulis dengan energi yang berasal dari air itu sendiri. Fungsi pompa hidram yaitu menaikkan fluida menuju tempat lebih tinggi dari sumber air dan penggerakannya tanpa memerlukan listrik ataupun bahan bakar minyak akibat adanya energi kinetik yang berasal dari air itu sendiri. Pompa hidram akan bergerak dengan sendirinya. Baik, bagian-bagian dari pompa hidram yang pertama ada katup limbah. Katup limbah merupakan salah satu bagian penting dari pompa hidram dan harus dirancang dengan baik sehingga berat dan gerakannya dapat disesuaikan. Katup limbah dengan tegangan yang berat dan jarak antara lubang katup dengan karet katup cukup jauh memungkinkan kecepatan aliran air dalam pipa pemasukan lebih besar, sehingga pada saat katup buang menutup terjadi energi tekanan yang besar dan menimbulkan efek palu air. Yang kedua ada katup pengantar. Katup pengantar harus mempunyai lubang yang besar sehingga memungkinkan air yang dipompa memasuki ruangan udara tanpa hambatan pada aliran. Katup ini dapat dibuat dengan bentuk yang sederhana yang dinamakan katup searah. Yang ketiga ada ruang udara. Ruang udara harus dibuat sebesar mungkin untuk memanfaatkan udara dan menahan tekanan dari siklus ram, memungkinkan aliran air secara tetap melalui pipa pengantar dan kehilangan tenaga karena gesekan diperkecil. Jika udara penuh air, ram akan bergetar keras dan dapat mengakibatkan ruangan udara pecah. Yang keempat ada katup udara. Katup udara yang tersimpan dalam ruang udara diisap perlahan-lahan oleh turbulensi air yang masuk melalui katup pengantar dan hilang ke dalam pipa pengantar. Udara ini harus diganti dengan udara baru melalui katup udara. Katup udara harus sesuai sehingga mengeluarkan semprotan air yang kecil setiap terjadinya denyutan kompresi. Yang kelima ada pipa pengantar. Pipa pengantar hidram dapat memompa air pada ketinggian yang cukup tinggi. Dengan menggunakan pipa pengantar yang panjang akan menyebabkan ram harus mengatasi gesekan antara air dengan pipa. Pipa pengantar dapat dibuat dari bahan apapun, termasuk pipa plastik, tetapi dengan syarat bahan tersebut dapat menahan tekanan air. Yang keenam ada pipa pemasukan. Pipa pemasukan adalah bagian yang sangat penting dari sebuah pompa hidram. Dimensi pipa masuk harus diperhitungkan dengan cermat, karena sebuah pipa masuk harus dapat menahan tekan tinggi yang disebabkan oleh menutupnya katup pembuang secara tiba-tiba. Prinsip kerja pompa hidram adalah merupakan perubahan energi atau konversi energi dari energi kinetis aliran air menjadi tekanan dinamik dan sebagai akibat menimbulkan palu air atau water hammer sehingga terjadi tekanan tinggi dalam pipa. Cara kerja pompa hidram. Proses kerja dari pompa hidram dapat dibagi menjadi 4 proses, yaitu akselerasi, kompresi, penyaluran, dan pembalikan. Pada proses akselerasi
Air akan mengalir melalui pipa pemasok atau drip pipa menuju ke katup buang atau water valve ke atas sehingga sistem akan tersumbat. Pada proses kompresi, secara bertahap air akan bergerak masuk ke dalam tabung udara air atau air kambe melalui katup hantar atau check valve sehingga sampai pada kondisi tekanan air tidak mampu menekan udara di dalam tabung, sehingga katup hantar akan bergerak turun dan secara otomatis menutup tabung udara. Air yang akan masuk ke dalam tabung udara menekan katup hantar bergerak ke atas dalam secara otomatis. Air yang sebelumnya sudah berada di dalam tabung udara akan tersalurkan menuju pipa suplai karena tekanan tersebut. Penggerak air menuju pipa suplai dinamakan proses penyaluran. Katup hantar dan katup buang pada pompa hidram memiliki sistem yang bertolak belakang. Ketika katup hantar bergerak membuka tabung udara, katup buang akan bergerak untuk menutup saluran pembuangan, dan begitu pula sebaliknya. Ketika katup hantar terbuka, tekanan pada katup buang akan berkurang dan secara bertahap akan membuka katup buang, dan proses inilah yang disebut sebagai proses pembalikan. Pada aplikasinya, untuk memindahkan air ke lokasi yang sangat tinggi, diperlukan pompa hidram dengan ukuran tabung serta katup yang besar. Untuk menggerakkan katup berukuran besar ini tentunya membutuhkan debit air yang cukup besar juga. Akan tetapi, besar debit air pada pipa masuk dapat disiasati dengan membangun bendungan mini. Baik, sekian pemaparan video cara kerja pompa hidram dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata yang tidak berkenan, saya memohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan
Parama Shanti. Om Shanti 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 Om.